مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya matta'anallahu wa iyyakum bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan ilmu dan berikan manfaat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru-guru kita semuanya, terutama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa terus hadir bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Hasan Al-Hamid, Ustaz Abdul Salam dan para asatidah yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, Ustaz Ahmad Afif dan yang lain-lainnya yang hadir semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita baca kitab Safinatun Najah sudah 2 minggu. Kita nggak baca kitabnya karena uzur yang kemarin datang tamu kita, kemudian yang sebelumnya kita nggak hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan keberkahan majelis kita semuanya, menjadikan ilmu-ilmu yang kita baca semuanya bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita baca niatnya lah Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dilalata ala al huda wad du'a ila al khair ibtigha'a mardatillahi wa gurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mana wa bihi salafun salih min masyayikhina wa mana wa bi sayyidina Habib Muhammad bin Salim min nidnatihim wa maqasidana fi maqasidihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin radhiyallahu ankum. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم. الرابع قراءة الفاتحة. الخامس الركوع. السادس الطمأنينة فيه. السابع الاعتدال. الثامن الطمأنينة فيه. التاسع السجود مرتين. Alhamdulillah wa syukurillah.
Di malam hari ini kita kembali di dalam pengajian kita, hadir di dalam pembacaan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, yang mudah-mudahan selalu kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di Rabiul Awal, bahkan di setiap waktu kita, bahkan di setiap nafas kita, insya-Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan di dalam hati kita yang menyatu di dalam sanubari ruhani kita, jasadiah kita dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat kita membawa kita paling dekatnya manusia yang bersama dengan Rasulullah di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, bersamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha dengan kita semuanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dalam pembahasan kita yang telah lalu telah kita bahas rukun-rukun di dalam salat, yang kemarin telah kita bahas 3 di antaranya, yaitu masalah takbiratul ihram, kemudian niat salat, kemudian al-qiyam fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di sembahyang fardu. Itu semuanya telah kita bahas dan akan masuk kita di dalam pembahasan yang keempat, yaitu suratul Fatihah. Pembacaan suratul Fatihah di dalam salat fardu dan di dalam semua salat, bukan hanya di dalam salat fardu, bahkan di seluruh salat. Ini rukun-rukun ini termasuk di dalam seluruhan salat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terutama di dalam suratul Fatihah. Allah katakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'altu baini wa baina 'abdi fi salatihi nisfain, nisfun li wa nisfun li 'abdi. Idza qala 'abdi bismillahirrahmanirrahim qultu dzakarani 'abdi, wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamidani 'abdi, wa idza dzakara 'abdi arrahmanir rahim qala athna ilayya 'abdi, wa idza qala maliki yaumiddin majjadani 'abdi, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala qultu hadza li 'abdi hadza li wa li 'abdi ma sa'al, hadza li wa li 'abdi ma sa'al. Idza qala 'abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, aku jadikan di dalam salat antaraku dan di antara hamba-hambaku 2 bagian. Apabila hambaku mengatakan bismillahirrahmanirrahim, aku mengatakan dzakarani 'abdi, hambaku menyebut aku. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qultu, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, aku mengatakan, aku menjawab hamidani 'abdi, memuji hambaku kepadaku. Wa idza qala arrahmanir rahim, dan apabila mengatakan arrahmanir rahim, aku mengatakan athna ilayya 'abdi, muji kepadaku hambaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, aku mengatakan majjadani 'abdi, mengagungkan aku hambaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qultu hadza li wa li 'abdi ma sa'al, ini untukku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan apa yang hamba-hambaku minta aku berikan. Ini nikmatnya kita ketika kita dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, Allah jawab. Kita bicara, Allah jawab. Itu kedalaman makna-makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah merupakan wajib. Merupakan wajib di dalam setiap salat kita,
dan dikatakan di dalam masalah yang berkaitan dengan suratul Fatihah, Ummi Salamah meriwayatkan dari Imam Baihaqi dan Darulqutni dan Imam Hakim mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fa'addaha min ayatiha. Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim dan memasukkannya daripada ayat suratul Fatihah. Karena bacaan bismillahirrahmanirrahim khilaf di antara ulama-ulama kita, ulama madzhabul arba'ah begitu juga, dan di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada perbedaan pendapat antara para ulama kita, terutama yang saya kemarin kasih gambaran bahwa kita ini di dalam madhab Imam Syafi'i sudah begitu rinci, begitu teliti, begitu hati-hati. Dari Imam Syafi'i kepada ulama ashabus Syafi'i, ulama Syafi'i kepada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian kepada yang terakhir Ibn Hajar wa Ramli, sudah sempurna, sudah rapi, sudah teliti, dalil-dalilnya bahkan istimbat-istimbatnya dirapikan oleh para ulama Syafi'iyah di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Sehingga yang terakhir yaitu Ibn Hajar Ramli sudah lengkap semuanya. Maka rujukan para ulama-ulama Yaman, terutama di Hadramut, mereka mengambil daripada pendapatnya Ibn Hajar, dan ulama-ulama Mesir dan ulama-ulama sekitarnya mengambil pendapat daripada Imam Ramli. Keduanya ulama-ulama hebat di dalam Imam Syafi'i, di dalam mengambil lagi, meneliti, menelaah lagi, memperhatikan lagi dalil-dalil yang kuat, sehingga memasukkannya di dalam pendapat mereka, di dalam intisari, di dalam madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhahum. Di dalam masalah bismillahirrahmanirrahim, madhab kita Imam Syafi'i adalah bagian dari setiap surat termasuk suratul Fatihah kecuali surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Kalau kita bilang suratul Bara'ah, karena di situ ada khilaf. Ibn Hajar mengatakan suratul Bara'ah haram dibaca bismillahirrahmanirrahim karena Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada hamba-hambanya di dalam surat tersebut, sehingga di awalnya dikatakan oleh Ibn Hajar haram membacanya dengan bismillahirrahmanirrahim, sedangkan di pertengahannya makruh. Tapi Imam Ramli mengatakan di awalnya makruh, di tengahnya sunnah. Jadi boleh kita ambil yang mana aja. Yang kedua-duanya boleh kita ambil karena pendapatnya kuat di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian di dalam pembacaan suratul Fatihah merupakan rukun di dalam salat kita, ada 12 syaratnya. Ada 12 syaratnya. Yang pertama at-tertib, harus tertib bacanya, nggak boleh mendahulukan ayat dari ayat yang lain. Memang bayangannya kadang-kadang mikir juga kita, apa ada orang baca bolak-balik? Ada ternyata. Orang kalau ngantuk sembahyang itu bolak-balik loh. Itu kita nggak sadar tuh. Saya pernah praktekin sendiri soalnya. Oh ternyata benar ya. Ulama dulu mengatakan tertib, nggak boleh mendahulukan satu ayat dari ayat yang lain. Gambarannya dulu belum nyampe tuh, belum nyantol. Ketika kita membayang dalam keadaan ngantuk, tuh bacaan bulak-balik. Kadang-kadang yang duluan, yang di belakang kita taruh duluan. Makanya ulama sampai telitinya seperti itu, mengatakan tertib, nggak boleh dibolak-balik. Ayatnya yang duluan taruh di belakang, yang belakang ditaruh di duluan. Yang kedua al-mualah, langsung bacanya, nggak boleh melebihi kadar tanafus, mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, lebih panjangan tuh, ambil nafas doang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, boleh. Sekadar ngambil nafas, dan harus langsung, nggak boleh diputus-putus bacanya.
Makanya dulu ulama-ulama kadang-kadang bacanya cepat. Terutama ulama Hadramut, bacanya cepat-cepat. Dulu Habib saya pernah katakan, Habib Ali bin Ahmad bin Thalib Al-Attas di Pekalongan. Bacanya cepat. Apalagi sembahyang tarawih. Cepat bacanya. Ditanya muridnya, Habib, bacaannya cepat banget. Inti aneh cepat aja masih digodain setan katanya. Apalagi aneh diem pelan-pelan katanya. Ini aneh secepat ini aja masih aja kelintas pikiran yang lain-lain kalau dibisikin syaitan. Apalagi aneh pelan-pelan. Ini beda-beda ya. Beda-beda ke orang-orangnya. Ada yang mengatakan enggak mesti pelan-pelan kita resepin. Tapi beda-beda memang kemampuannya manusianya. Ada yang khusyuknya dengan pelan-pelan, ada yang khusyuknya dengan cepat-cepat bacanya. Memang jarang mampu khusyuk seperti yang dulu dikatakan dulu. Hampir diperlombakan khusyuk. Khusyuk itu dibikin lomba, siapa yang lebih khusyuk. Dari awal takbir sampai akhir takbir. Gak ingat apa-apaan kecuali sholat. Akhirnya tengah salah dia dikasih hadiahnya derida apa-apa gitu, dia ingat di terakhir katanya, di terakhir sholatnya diingat, kepikiran itu kira-kira hadiahnya apaan warnanya, ingat terakhir. La ilaha illallah, itu hebat sekali. Imam Syafi'i dengan tawadhu'nya katanya, laitani an akhsha fi rak'ah katanya. Seandainya aku bisa khusyuk katanya, seandainya aku bisa khusyuk dalam satu rakaat aja. La ilaha illallah. Itu udah itu zamannya Imam Syafi'i. Kalau kita udah mudah-mudahan Allah pandang kita. Karena ilmu khusyuk awwalu ilmin yuntaza'u minal ard hatta la takata tajid khashi'a. Ilmu khusyuk, ilmu yang paling pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nyaris enggak ada kelihatan orang lagi yang khusyuk. Tapi mudah-mudahan Allah sisain buat kita semuanya yang hadir. Walaupun sesaat kita khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita dan minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan khusyuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama at-tartib, yang kedua al-muwalah. Langsung bacanya. Jangan ada diam yang melebihi kadar tanafus dan langsung bacanya. Kemudian yang ketiga mura'atu hurufiha, memperhatikan semua huruf-hurufnya. Semua huruf-hurufnya. Huruf Fatihah berapa? Khilaf antara ulama Kufi dan ulama Madani. Ulama Kufah mengatakan 165. Yang kita ini yang baca kitab mushaf kita ini Maliki Yaumiddin itu 165 kalau kita panjangin. Kalau orang-orang Madani bacanya Maliki Yaumiddin itu 156 atau 155. 155 dengan kita bacanya pendekin Maliki Yaumiddin. Maka madhab Imam Malik bacanya Maliki Yaumiddin. Kita punya guru kita digabung dua-duanya ya. Maliki Yaumiddin di surat yang pertama, Maliki Yaumiddin di surat yang kedua. Dua-duanya dibolehkan oleh para ulama kita bacaannya. Jadi 165 huruf. Terus yang enggak ada di dalam suratul Fatihah ada berapa huruf yang enggak ada di dalam suratul Fatihah? Hanya cuma 7 huruf. Sab'un yakhruju anil Fatihah syadhin khazin syadfin atat mutatabi'ah, kata ulama. Sab'un, 7. Sab'u ahrufin kharajat an Fatihah, 7 huruf yang keluar dari suratul Fatihah. Syadhin khazin syadfin. Syadhin khazin syadfin. Fajin, fa jim enggak ada. Fa jim. Khazin, kha zai enggak ada. Ada enggak? Ada enggak? Mikir ya. Enggak ada. Khazin, syadfin, shin, dha, fa enggak ada. Ngapalinnya enak tuh. Fajin, khazin, syadfin. Atat mutatabi'ah.
Terus ketujuh-tujuhnya tidak ada di dalam suratul Fatihah. Jadi nggak ada walazzalin, nggak ada walazzalin. Waladdallin, lidahnya ngelingkar ke dalam, jangan dikeluarin. Kalau keluar za dengan dhad beda. Walaupun kata ulama untuk orang awam katanya dimaafin deh. Orang-orang awam jangan dikerasin bab yang begitu. Untuk orang-orang awam kayak kita ini, tapi mesti belajar benar-benar tajwid. Belajar makhrajul huruf. Dulu orang ngajar Fatihah itu seperti ngajar juz amma dari awal sampai akhir. Ngajar Fatihahnya aja itu. Dan ngajarin orang niat seperti ngajarin Fatihah. Kalau ngajarin Fatihah seperti ngajarin alif ba ta sampai bisa baca dia. Juz amma kul. Sampai selesai baca hijaiyahnya. Nggak gampang bacanya. Dulu Habib Ahmad bin Umar bin Samit kalau jadiin imam atau orang mau ceramah, orang memberikan nasihat, dites dulu sini. Duduk dulu dengan beliau, baca suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihahnya benar, boleh jadi imam, boleh jadi khutbah, boleh jadi penceramah. Kira-kira kita praktekin jangan? Baca suratul Fatihah. Karena bahaya ini. Kalau udah Fatihahnya melenceng, dalam madhab kita nggak sah sembayangnya. Mudah-mudahan para imam-imam kita perhatian benar-benar dengan bacaannya. Kadang-kadang kita was-was kita. Boleh sih madhab lain ada yang mengatakan baca apa aja daripada surat. Itu kita sah tuh. Tapi kita nggak tenang jadinya sembayang. Bayang kita nggak tenang karena di luar madhab kita. Madhab kita harus membaca suratul Fatihah. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat mura'atu tasydidatiha. Memperhatikan tasdidatnya. Ada berapa tasdidat Fatihah? Ada 14. Jangan ngitung sekarang, kelamaan habis waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Murah tasydidatiha. Enggak boleh kita yang mukhaffaf kita jadiin tasydid, nggak ada tasydidnya kita tasydidin. Kalau sengaja tahu batal. Kalau kita sengaja kita tahu hukumnya batal. Maliki yaumiddin, ada nggak begitu? Ada tuh orang-orang begitu. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Yang nggak ada tasydidnya jangan dikasih tasydid. Nggak boleh. Kalau dia paham hukumnya, dia tahu, sengaja dia buat seperti itu, batal sholatnya. Kalau tidak, diulang sholat, diulang bacaannya. Maliki yaumiddin. Kemudian yang kelima, ini hampir sama dengan yang tadi, an la yaskut saktatan tawilatan wala gasiratan ya ziyadatan ala gadri tanaffus. Nggak boleh diem. Kalau tadi mesti langsung bacanya. Kalau ini nggak boleh diem. Nggak boleh diem, panjang atau pendek melebihi kadar tanafus. Tadi hampir sama dengan mualah. Kalau memualah itu sifatnya bukan hanya diem. Mesti langsung bacaannya. Nggak diputus-putus. Sama kalau ini nggak boleh diem. Ada jeda yang melebihi kadar tanafus, menarik nafas. Ya beda-beda, kadang-kadang orang tua udah mungkin yang imamnya udah ngos-ngosan, dia naik nafasnya beda dengan kita. Pokoknya nggak boleh lebih dari kadar tanafus. Kemudian yang keenam, an yaqra jami'a ayatiha, dia baca seluruh ayatnya, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca seluruh ayat-ayatnya, termasuk di mazhab kita Imam Syafi'i baca daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketujuh, an la
An la yajid lahnan yugayyiru ma'nan. Nggak boleh melagukan, menyuarakan atau melahankan bacaan yang merubah makna. An'amti, an'amta, an'amti, an'amtu. An'amta alaihim kita ganti an'amtu alaihim, an'amti alaihim. Nggak boleh rubah maknanya. Kemudian yang 9, ya, yang ke-8, qiyam fil an yagra'a qiyaman fil fardi. Dia bacanya dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Wa an yusmi'a biha nafsan. 9, harus didengar oleh dirinya bacaannya. Jangan nggak kedengeran. Gerak sih bibirnya, cuman nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Mesti didengar sama dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tanpa tashwis, tanpa mengganggu yang sebelah kanan kirinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bacanya kencang banget. Bacanya hanya dia aja yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. An yusmi'a biha nafsan. Yang ke-10, an la yukhallilhu dzikrun ajnabi. Enggak boleh diselingin dengan zikir-zikir yang lain. Ada orang bangkis alhamdulillah. Boleh? Boleh. Tapi apa? Putus tuh bacaan. Karena yusan kan? Karena yusan, tapi laisa fi maslahatis shalah dia. Bukan bagian dari maslahat salat. Ada yang maslahat salat seperti apa? Imam mengatakan waladdallin. Dia lagi baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam waladdallin, amin. Terusin nggak apa-apa. Kalau untuk maslahat salat boleh diteruskan, nggak usah balik. Tapi kalau bukan maslahat salat seperti tadi itu bangkis. Oh, dia bangkis, dia mengucap alhamdulillah. Apa? Balik lagi, bacanya dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Karena dia bukan maslahatis shalah. Yang ke-11, an la yajid sarifan. Nggak boleh dia merubah niatnya, bukan baca Fatihah. Lagi kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rubah aja deh, baca yang lain. Nggak boleh. Nggak boleh kita rubah bacaan Fatihahnya dengan bacaan yang lain. Kemudian bil Arabiyah, harus dengan bahasa Arab, nggak boleh diganti dengan yang lainnya. Kalau takbir kemarin boleh diganti, tapi mesti belajar wajib. Begitu juga Fatihah wajib dibelajar menghafalnya. Kemudian kalau nggak bisa ditulis, dibaca sama dia. Kalau nggak bisa juga baca satu ayat diulang-ulang, sekedar bacaan huruf Fatihah, satu ayat dari suratul Fatihah. Kalau nggak bisa dari ayat yang lain yang jumlahnya sama seperti suratul Fatihah, ayatnya sama seperti jumlah huruf ayat Fatihah. Kalau nggak bisa juga ganti dengan zikir-zikir yang jumlahnya sama seperti huruf Fatihah. Subhanallah, tujuh macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata ulama, zikir tersebut sebanyak selama bacaan suratul Fatihah. Kalau nggak bisa juga satu zikir tapi diulang-ulang sebanyak huruf Fatihah, bacaan suratul Fatihah dikira-kira itu. Ada yang mau ngitung ya. Kira-kira baca Fatihah seberapa lama? Ya itu bacanya segitu. Selama itu. Kalau nggak bisa juga diam baru. Nggak boleh diterjemahin karena Al-Quran. Nggak boleh kita ganti dengan terjemahannya. Diam sekadar bacaan surat Fatihah. Itu udah mentok banget tuh. Udah mentok banget. Ayat nggak bisa, Fatihah nggak bisa, baca satu ayat Fatihah nggak bisa, baca satu ayat dari surat yang lain juga nggak bisa. Kelewatan banget nih, musim baru-baru masuk Islam banget nih orang nih. Kemudian zikir juga nggak bisa juga. Satu zikir juga nggak bisa juga. Ganti deh, diam ente. Jangan bicara selama bacaan suratul
Fatihah. Itu 12 daripada syarat daripada sahnya suratul Fatihah. Mudah-mudahan bisa kita praktekin dari sekarang. Kita pelajarin, kemudian kita praktekin tuh. Baca Fatihahnya jangan sembarangan. Jangan kita cepet-cepetan hilang. Alhamdulillahi robbil robin aja sekalian. Robbil. Ada tasdidatnya. Semuanya harus diperhatikan yang syarat-syarat daripada sahnya suratul Fatihah. Kemudian dikatakan setelah suratul Fatihah ar-ruku'. Ruku' lugatan al-hinhina, membungkuk. Secara bahasanya makna ruku' bungkukin badan itu ruku' namanya, ruku'. Dalam fikihnya, dalam artian fikihnya al-inhina bihaitsu tanal rahata rukubataihi min ghairi inkhinas. Membungkukkan badan sampai menyentuh kedua telapak tangannya, kedua lututnya tanpa dibengkokin. Tanpa lututnya bengkok, tanpa dibengkokin ya. Ditekuk. Ditekuk. Harus lurus. Nyampe tangan kita ke lutut kita tanpa lutut kita ditekuk. Min ghairi inkhinas, tanpa tekukan. Nggak boleh begini nih. Nggak usah dicontohin dah. Udah pernah saya contohin, ketawa ya nih semuanya. Udah tahu kan inkhinas? Inkhinas tuh mukanya di depan, dadanya nopang, pantatnya ke bawah. Tuh mungkin orang-orang sakit juga sih kan nih. Orang stres sembahyang begitu. Ulama perhatian tuh, ada yang begitu ya. Segitunya tuh ulama telitinya. Mungkin kali orang-orang malas sembahyang itu. Ada diperhatiin tuh ulama. Segitunya ulama tuh, ada bilang ya Allah. Ini Imam Syafi'i mazhabnya Masya Allah. Diteliti semuanya itu gerakan kita. Nggak boleh keluar dari kaidahnya. Jadi ar-ruku' adalah membungkukkan badan sampai menyentuh kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita tanpa ditekuk. Tanpa ditekuk lututnya. Kalau ditekuk tadi inkhinas nggak sah. Kemudian syaratnya ada 6. Syarat daripada ruku ada 6. An yasihha ma qablahu minal arkan. Harus sah sebelum rukun-rukun yang sebelumnya harus sah tadi itu. Takbirnya sah, niatnya sah, dirinya sah, Fatihahnya sah, itu semuanya sah, baru dia dikategorikan rukunya itu sah. Jadi kalau Fatihahnya belum sempurna, ya nggak sah rukunya. Kalau takbirnya nggak benar, ya nggak sah rukunya. Kalau niatnya nggak benar, ya nggak sah rukunya. Jangan main terusin aja, haram. Talabbus bi ibadatin fasidah, melakukan ibadah yang batal, yang rusak. Kita takbirnya salah, Fatihahnya salah, main terusin aja sholat, haram. Melakukan ibadah dengan cara yang tidak dibenarkan, melakukan ibadah yang tidak dibenarkan, itu haram hukumnya. Jangan main terusin aja, benerin dulu yang sebelumnya. An yasiha ma qablahu. Kemudian yang kedua, an yakuna tuma'ninatu fihi, ada tuma'ninahnya. Bigadri subhanallah, sekadar bacaan subhanallah, itu minimalnya. Harus ada tumakninah sekadar subhanallah. Walaupun sunnahnya membaca subhanallah azim wa biham, subhanallah azim wa bihamdih, subhanallah azim wa bihamdih, subhanallah azimi wa bihamdih, 3 kali. Itu sunnahnya. Tapi kalau kita bacanya 1 kali aja sah. Karena hitungan tumakninah hanya dengan kadar subhanallah. An yakuna tumakninatu fihi yaqinan. Harus tumakninahnya yakin. Kalau tadi pikiran, ini tadi tumakninah sempurna apa belum ya? Ragu, nggak sah. Ulang lagi rukunya. Ulang lagi rukunya. Harus yakin dengan bacaan subhanallah.
Ini jangan kira nggak ada loh. Ada orang yang bacanya yang sholatnya ikut-ikutan, kalau kita bilang ikut-ikutan, orang sembahyang tarawih apalagi tuh cepet-cepetan. Dia kadang-kadang nggak baca subhanallah udah asal gentak aja dah. Mantap. Emang asal gentakannya aja udah langsung balik dia. Padahal dia belum kadar subhanallahnya belum sempurna dia. Tumakninahnya belum yakin dia. Nggak sah. An la yaksida ghairahu, nggak boleh punya tujuan lain. Kayak kemarin tuh disambit sama orang, dia ngelas, dia ruku langsung. Apa? Batal, nggak boleh. Mesti rukunya tujuannya ruku, bukan tujuannya yang lain. Nggak boleh ada tujuan yang lain selain ruku. Yang kelima, an yanhaniya bihaitsu tanal rahata rukbatih. Dia bungkukin badannya sampai kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya. Min ghairi inkhinas. Yang keenam, nggak boleh ada inkhinas, tekukan yang seperti tadi dicontohin tadi. Nggak usah diulang lagi. Nggak usah diulang, tadi udah dicontohin dua. Palanya ke depan, dadanya nopang ke depan, dia main tekuk lututnya. Itu kerjaan orang-orang malas itu. Itu 6 daripada syarat ruku. Kemudian dikatakan as-sadisu at-tumakninatu fihi. Yang keenam tumakninah. Dimasukin di sini di dalam rukun. Dalam sini dimasukin dalam rukun. Kalau tadi kita masukin ke dalam syarat. Syarat sahnya ruku, yaitu tumakninah. Tapi di dalam kitab Safinatun Najah dimasukin ke dalamnya masalah rukun salat. Kemudian yang ketujuh al-i'tidal. Bagian nggak nih Habib Bagir nih? Dikit sih Bib, 6 doang Bib, sama hampir. Yang pertama al-i'tidal lughatan al-istiqamah, berdiri tegap. I'tidal dalam bahasanya, dalam bahasa Arab mana? Istiqamah, diri lurus. Kemudian di dalam bahasa fikihnya audul musalli ila ma kana qablahu minar ruku. Kembalinya seorang kepada gerakan sebelum ruku, keadaan sebelum dia ruku, yaitu diri biisbalin. Kalau kita nih yang mu'tamad dengan merentangkan tangan, bukan balik lagi begini lagi. Walaupun begini lagi boleh. Begini kata orang sakit, katanya meriang, nggak apa-apa, boleh aja, boleh. Orang lagi meriang memegang begini kan, kedinginan, boleh aja. Kalau dia mau balik begitu boleh. Tapi sunnahnya dalam kita Ibn Hajar isbal, merentangkan kedua tangannya. Kemudian syaratnya 6, sama seperti tadi. Yang pertama harus sah yang sebelumnya. Yang kedua dia melakukannya dalam keadaan tumakninah. Harus tumakninahnya yakin, nggak boleh punya tujuan yang lain. Di bawahnya udah ular mau nyatek dia, udah kaget, bangun dia, terusin aja deh diri. Tidak, nggak boleh. Kemudian an la yaksida ghairahu. Kemudian yang keempat an yang siba fi garajah dhahrihi. Harus lurus punggung, tulang punggungnya. Nggak boleh bungkuk. Baru begini sujud aja langsung, nggak boleh. Belum lurus. Harus lurus dulu nih, tulang punggung sampai figar. Figar tuh ujung-ujung tulang punggung yang menyentuh ke pantat kita. Harus tegap, udah balik tegap baru sujud. Kalau masih begini sujud nggak sah, masih ada inhina itu namanya, masih ada gerakan ruku. Karena ruku kan tadi hanya inhina, ada bungkuknya. Jadi harus tegap dulu, balik baru sujud. Yang keenam an la yazid ala ziyadat ala yazid qiraatan ala dzikril masyru'. Tidak boleh melebihi bacaannya melebihi kadar yang disunnahkan bacaan, kecuali kata Ibn Hajar di dalam rakaat yang terakhir nggak boleh melebihi kadar Fatihah, paling panjang Fatihah, paling panjang bacaan Fatihah. Apa bacaannya? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus tsana'i wal majd wa kulluna laka 'abd
La mani lima ataita wal mu'ti lima mana'ata wala radda lima qadaita wala radda lima qadaita wala minfa'udal jaddi minkal jadd. Sampai situ. Nggak boleh melebihi kadar Fatihah kalau di rakaat-rakaat yang lain. Kalau di rakaat terakhir dibolehkan oleh Ibn Hajar. Oleh Ibn Hajar boleh panjangin, boleh memanjanginnya. Asal kata Imam Romli dengan kunut. Kalau dia hanya manjangin doang nggak baca kunut nggak boleh katanya. Kata Imam Romli batal sholatnya. Di rakaat terakhir di dalam setiap sholat boleh kita panjangin, kita baca namanya gunut nazilah, gunut tentang bencana, bala turun, musibah turun, kita baca kunut sepanjang-panjang boleh. Melebihi kadar Fatihah boleh. Kata Ibn Hajar walaupun tanpa kunut boleh, karena di situ memang disunahkan kunut, disunahkan doa panjang. Kalau Ibn Ramli mengatakan tidak boleh kalau tanpa kunut, harus kunut. Kalau mau panjang ya baca kunut. Kalau nggak ada kunutnya nggak boleh. Itu daripada syarat-syarat i'tidal. Yang ke-8 adalah tuma'ninatu fih. Di sini bagian dari tuma'ninah, bagian dari rukun di dalam pembahasan sholat di dalam kitab Safinatun Najah. Tapi di dalam yang tadi pembahasan termasuk daripada syarat sahnya i'tidal. Mudah-mudahan Allah sempurnakan sholat kita terus, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah berikan taufik untuk mengamalkannya secara sempurna sehingga kita benar-benar nikmatin sholat kita, karena kita lagi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi berhadapan di hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan ke dalam hati dan sanubari kita, ruhani kita, kenikmatan, kelezatan setiap ibadah-ibadah kita, terutama sholat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.